sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam majelis yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, membicarakan insyaallah pembicaraan yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Allah, yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, serta kita mendapatkan doa-doa kebaikan dari malaikat-malaikat Allah, dan tak kalah penting kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para makhluknya di atas arsy sana. Dan pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ikhwah yang menjadi sebab terjadinya pertemuan kita ini. Dan di depan saya ingin menyampaikan ana uhibbukum fillah, saya akhukum hidayatullah. Sehari-hari kami di UIN Suskariau, kami dosen di UIN Suskariau di Fakultas Usuluddin, dan kami juga ngajar di pasca sarjananya. Tinggal di SM Amin Arengka 2, Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah. Kami punya lembaga setingkat SD namanya Kutab Al-Fatih. Ini singkatnya mungkin kan Pak Edison, tetangga, sahabat ketika kami pernah tinggal di Ligako. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi pertemuan yang mendatangkan cinta kita di antara sesama muslim, dan pertemuan yang mengundang kebaikan, banyak kebaikan untuk kita semua. Karena ini merupakan awal dan pertemuan perdana bagi saya untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya di sini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berkahi. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu membangun visi besar bagi keluarga kita. Kalau kita ibaratkan sebuah perjalanan kita menuju sebuah tujuan yang kita tahu, kita akan bersiap-siap bekal yang akan kita butuhkan, baik itu jumlah uang yang akan kita perlukan selama perjalanan, ataupun mungkin bekal-bekal lain yang cukup menopang perjalanan kita. Akan enak perjalanan itu karena tujuan kita jelas, berapa lama kita di sana jelas, dan kebutuhan yang kita butuhkan pun jelas. Kita menikmati perjalanan.
Maka inilah sebuah landasan yang telah ditulis oleh para ulama kita dalam sebuah kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau menulis sebuah bab yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab di mana ilmu menjadi landasan utama, dasar bagi kita setiap manusia sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal. Terus terang kita kebanyakan di antara kita ini dulu ketika membangun rumah tangga, menikah dengan pasangan kita, bukan karena keilmuan bekal yang cukup pada kita, tapi rasa-rasa kita sudah punya kemampuan dari sisi uang, keinginan sudah ada, jodoh pun sudah ketemu, orang tua merestui, kita jadi menikah. Tapi apakah ilmu yang harus kita butuhkan di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga? Bagaimana tugas seorang ayah kepada anak, atau sebelum menjadi tugas ayah kepada anak, apa tugas dan tanggung jawab seorang suami kepada istri, atau sebagai seorang istri kepada suami? Blank kita. Rata-rata kita mengatakan, ya saya menikah untuk menyempurnakan sunnah Rasul. Ini benar. Tapi bagaimana ujung setelah kita menikah? Ketika kita sudah punya anak, kita disebut ayah, istri kita disebut ibu. Bahkan anak kita besar menikah kembali, kita disebut kakek, dan istri kita disebut nenek. Tapi bagaimana tugas ayah yang dituntun oleh Al-Quran dan sunnah Nabi? Dan bagaimana tugas seorang ibu yang memiliki peran yang besar dalam melahirkan generasi? Dalam sejarah Islam, orang-orang hebat lahir karena didikan sang bunda yang sangat luar biasa. Itu belum jelas bagi kita panduannya. Dan bagaimana pula menjadi seorang kakek yang luar biasa, sebagaimana Rasulullah SAW tampilkan dalam sejarah dunia ini. Itu semua kita tidak memilikinya. Maka itu kaum muslimin kaum muslimat, malam ini kita akan mengambil panduan utuh dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan sejarah Islam yang berbicara tentang apa yang akan kita bicarakan ini, membangun visi besar keluarga muslim. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, ada sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, surat At-Tur ayat 21. Mungkin ada di antara kita yang sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Allah taala berfirman, orang-orang yang beriman. Di sini maksudnya para ulama tafsir mengatakan adalah para ayah, orang tua, dan anak-anak mereka mengikuti keimanan mereka di jalan Allah. Maka Allah akan gabungkan antara ayah dan anaknya. Allah sambungkan keluarganya itu. Allah gabungkan kita bersama di dalam surga. Allah pertemukan kita di dalam surga. Maka bagaimana membangun visi besar seorang muslim di dalam keluarganya? Dia harus berharap, bercita-cita, ya, punya harapan besar, berkumpul di dalam surga sebagaimana dia berkumpul di dunia ini bersama keluarganya. Visi ini bukan dari saya, visi ini bukan dalam sebuah tulisan ilmiah, bukan, tapi visi ini adalah Allah yang menyebutkannya, Allah yang menggariskannya di dalam kitab sucinya yang mulia, agar kita kembali berkumpul di surga bersama keluarga kita sebelum kita, atau sebagaimana kita berkumpul di dunia bersama anak dan keluarga kita. Tapi ada satu hal yang penting kaum muslimin kaum muslimat, sebelum kita berbicara tentang surga yang abadi, saya ingin sedikit membawa kita untuk mengevaluasi diri dulu. Agar kita menjadi keluarga yang dirindukan surga, maka kita evaluasi bersama apa yang menjadi
tema besar dalam pembicaraan kita sehari dalam rumah tangga kita. Sebelum kita bercita-cita untuk berkumpul di surga Allah bersama anak dan keluarga kita, maka apakah kita di dalam rumah tangga kita sudah menghadirkan tema-tema surga itu? Mana yang lebih banyak pembicaraan kita bersama anak kita? Bicara tentang pekerjaan amal yang mendekatkan ke dalam surga, ataukah seputar kehidupan dan kebutuhan kita saja? Katanya kita merindukan surga, katanya kita ingin masuk surga bersama keluarga, tapi apakah keinginan kita itu sudah sejalan dengan usaha kita? Apakah amal yang kita lakukan bersama keluarga sudah sejalan dengan cita-cita mulia kita? Maka mari kita evaluasi kaum muslimin kaum muslimat. Barangkali pembicaraan kita di rumah masih seputar makanan yang kita butuhkan, masih seputar pekerjaan yang kita kerjakan, masih seputar kehidupan, masih jauh dari pembicaraan surgawi, masih jauh dari pembicaraan amal-amal yang mendekatkan kita ke dalam surga. Dari hari terbit fajar, dari setiap hari terbit fajar sampai malam hari menutup dirinya, maghrib masuk, mari kita cek satu persatu apa pembicaraan kita dalam rumah tangga kita, baik itu kita kepada pasangan, baik itu kita kepada anak-anak kita yang ada di rumah kita. Mana yang lebih banyak kita bicarakan kaum muslimin? Mana yang sering kita sampaikan kepada anak kita? Maka ini menjadi hal penting untuk kita evaluasi bersama. Sebelum kita masuk ke dalam surga ya abadal abidin, yang dimana kekal di dalamnya kita di sana insyaallah, maka kita bicarakan dulu bersama pasangan kita. Maka disinilah pentingnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba, itu nikailah wanita karena 4. Karena mungkin kecantikan, hartanya, keturunan dan agamanya. Tapi Nabi SAW menekankan pilihlah yang beragama, memiliki pemahaman dalam bidang agama. Karena ketika pasangan kita memiliki bekal agama yang cukup, menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki agama yang cukup, maka disinilah letak pentingnya. Karena pembicaraan orang yang memiliki ilmu akan tidak sama dengan pembicaraan orang yang tidak Inilah pentingnya kita mencari pasangan orang yang beragama. Di sini letaknya kita untuk memilih orang-orang yang memahami agama ini. Nah, kalau kita berbicara tentang visi besar ini kaum muslimin kaum muslimat, maka mari kita bersama-sama mengawali visi ini dengan melihat surat At-Tur ayat 21 ini. Allah Ta'ala katakan walladzina amanu, orang tuanya beriman. Ini syarat mutlak. Orang tua beriman dan keimanan orang tua ini diikuti oleh anak-anak mereka itu. Syaratnya itu. Keimanan yang baik, yang terjaga, yang sesuai dengan pemahaman yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dipahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Karena itulah dasar agama yang paling bagus. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasiku adalah generasiku, kata Rasulullah, dan generasi setelahku dan setelahnya. Coba lihat. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, kalau kita ingin belajar, menuntut, melihat agama, maka belajar kepada mereka, para sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in dan tabi'in. Karena mereka sudah mendapatkan legalitas, mendapatkan pengakuan dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Keimanan syarat mutlak. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Nah, kata para ulama, keimanan itu diikuti oleh anak mereka biiman. Disebutkan dalam ayat ini nakiro. Nakiro artinya apa-apa saja. Yang penting kita beriman, anak kita beriman. Masalah amal itu bisa berbeda-beda. Kalau orang tuanya rajin beribadah, qiyamul lail, dengan itu dia masuk surga, rahmat Allah. Ya, dengan amalnya itu Allah kasih sayang ini, Allah berikan rahmat kepadanya, kemudian dia masuk surga. Bisa jadi anaknya bukan karena rajinnya dia beribadah kepada Allah, tapi bisa jadi karena dia ahlu sadaqah misalnya. Makanya di sini kata para ulama, di antara rahasianya kenapa Allah katakan biiman, dinakirahkan di situ iman itu oleh Allah, karena yang menjadi kata kunci adalah keimanan. Adapun prestasinya boleh berbeda-beda. Yang mungkin di sini adalah ahlul Quran, yang di sini mungkin ahlus siyam, yang di sini mungkin ahlus sadaqah, yang di sini mungkin jihad dengan hartanya dan seterusnya. Yang di sini mungkin birrul walidain, ya, dan seterusnya. Maka syarat mutlak itu keimanan. Tanamkan visi besar ini kepada anak kita. Tanamkan visi besar itu pada diri kita, pasangan kita, dan kepada anak-anak kita. Inilah yang dilakukan oleh Ya'qub alaihi salam, Nabiullah Ya'qub, bahwa mendidik anak itu adalah jalan panjang. Tidak cukup mendidik anak itu sampai dia habis balik selesai, enggak. Mendidik anak itu adalah pekerjaan yang sangat panjang, bahkan sampai menjelang kematian itu adalah tugas kita mendidiknya. Walaupun anak itu sudah menikah, bukan berarti ketika anak itu pindah kepada suami. Kalau anak kita perempuan misalnya, dia tanggung jawab pendidikan, memang pindah kepada suami, tapi bukan berarti ayahnya tidak boleh memberikan pendidikan. Jangan salah pahami, gitu kan? Ini tugas kita sebagai orang tua mendidik anak perempuan sampai kapan, Ustaz? Ya. Memang ketika sudah menikah, qabiltu nikahaha, itu berpindah tanggung jawabnya, baktinya dari orang tua kepada suami. Tapi ayah tidak, bukan berarti berhenti di dalam memberikan pendidikan. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, keras kepala kepada suaminya, maka ayah memiliki peran untuk memberikan nasihat. Itu pendidikan. Apalagi anak laki-laki, Pak, yang tidak boleh putus kita dengan mereka. Kita harus selalu membimbing mereka. Maka Nabiullah Ya'qub alaihissalam, pelajaran mahal tentang pendidikan anak dari beliau sampai ajal, ketika beliau sakit menjelang kematian, itu bertanya, Pak, kepada anaknya, meyakinkan bahwa dakwah yang beliau sampaikan selama ini apakah telah sampai kepada anak-anaknya tadi. Apa kata Ya'qub alaihissalam ketika beliau sakit menjelang kematian? Dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Dipanggilnya, Pak, anak-anak itu, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah nak setelah aku meninggal dunia? Ini sakit menjelang kematian, Pak. Oh, jangan dikira anak kita sudah S1, S2, S3 berhenti kita pendidikan. Tidak. Pendidikan sekali lagi proses yang cukup panjang. Bahkan sampai menjelang kematian pun kita harus mendidik anak kita. Maka Ya'qub menanyakan hal itu kepada anaknya, apa yang kalian sembah nak setelah aku meninggal nanti? Dengan yakin dan mantap anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail wa Ishaq ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Dengan yakin anak beliau mengatakan,
Anak-anaknya mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek nenekmu. Artinya Tuhan sebelumnya, Tuhan daripada Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahu wahidah, Tuhan yang esa. Ayah, coba lihat, tenang tak kita kalau keimanan itu ada pada anak kita sebagai orang tua? Sangat tenang. Kita akan tenang meninggalkan dunia ini ketika keimanan itu tertanam kuat dalam hati anak kita, Pak. Maka saya katakan kepada para orang tua, yang penting usaha kita mengawal mereka, mendidik keimanan mereka, memupuk keimanan mereka, itu penting, Pak. Karena banyak orang tua hari ini yang peduli adalah pada perhatian materi. Kepedulian mereka itu pada materi. Bahkan mengukur kesuksesan anak itu ketika anak mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang banyak. Saya tidak katakan itu tidak sukses, sukses, tapi bukanlah menjadi ukuran Islam, bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan seseorang. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta yang banyak yang ditinggalkan, padahal dia khalifah. Ada pemimpin hari ini yang meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa pada anaknya? Tidak ada. Melimpah ruah, harta, tanah, gedung, rumah, dan seterusnya, banyak sekali mereka tinggalkan. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, saat-saat sakit meninggal dunia itu dipanggil oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai Umar, engkau wasiatkan kepadaku atau selain aku agar bisa mengurusi anak-anakmu setelah kamu meninggal dunia." Mereka cemas, Pak, tidak memiliki apa-apa, yang harta yang ditinggalkan kepada anaknya. Mendengarkan perkataan itu, Umar minta didudukkan. Kata Umar, terima kasih atas nasihatnya. Ketahuilah wahai saudaraku, kata Umar, aku tidak akan berikan sesuatu nasi kepada anakku kecuali itu menghak dia. Dan aku tidak meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anakku kecuali keimanan. Karena ketika keimanan itu aku tinggalkan pada mereka, yang akan mengurus anak saya nanti bukan kalian, tetapi Allah. Wa huwa yatawalla salihin, Allah yang akan mengurusnya. Namun ketika saya tinggalkan anak saya dengan harta yang melimpah ruah, tetapi keimanannya dangkal dalam diri mereka, keimanan itu kering dalam jiwa mereka, maka aku takut dengan harta yang melimpah ruah itu, akulah orang yang pertama yang mengantarkan dia kepada kerusakan. Karena orang memiliki harta banyak, tidak dikawal oleh iman, itu akan berpotensi rusak. Tapi kata Umar, ketika aku tinggalkan mereka dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, tapi tidak aku tinggalkan harta yang banyak, aku tidak risau. Karena yang akan mengurus anakku nanti adalah siapa? Allah. Ini keyakinan penting, Pak. Maka kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu bersedih kalau nanti ketika meninggal dunia harta tidak banyak kita tinggalkan. Tapi bersedihlah ketika kita meninggal dunia nanti anak kita tidak tahu kiblatnya, tidak tahu rukuk dan sujud kepada sang khaliknya, tidak tahu kitab sucinya, tidak tahu sunnah rasulnya. Bersedihlah anda wahai para ayah yang meninggalkan generasi anak keturunan yang jauh dari agama. Tapi berbahagialah ketika meninggalkan anak keturunan dalam keimanan, karena harta itu sangat mudah Allah datangkan. Janji Allah kepada orang-orang beriman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Masalah harta itu kecil bagi Allah, mudah bagi Allah.
maka orang beriman Allah yang mengurus urusannya. Biarkanlah Allah yang mengurus urusan anak kita, Pak. Terkadang kita ini karena takut masa depan anak kita ini sulit, takut masa depan mereka ini susah, sehingga orang tua dengan pikiran seperti itu menjadi bakhil. Masjid yang besar ini sepatutnya dia bisa membantu menyelesaikan masjid kita ini, tapi kena rasa khawatir tadi, ditumpuknya di bank, ditabungkan hartanya untuk masa depan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat misalnya, sehingga ukuran harta yang diinfakkan tidak sesuai dengan jumlah harta yang tersimpan di bank. Saya kasih tahu satu rumus, Pak. Orang yang berinfak 100.000 yang dimiliki misalnya 500.000, itu tidak sama ya dengan orang yang berinfak 100.000 tetapi hartanya belasan bahkan puluhan juta di rekeningnya. Itu berbeda. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau berjuang di jalan Allah, baik itu dengan harta kita ataupun tenaga kita, dikarenakan visi yang terlalu kekhawatiran yang terlalu besar untuk anak-anak kita, dan sehingga kita menjadi orang yang bakhil untuk menginfakkan harta-harta kita. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Maka kokohkan visi tadi dalam rumah tangga kita, kokohkan keimanan dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, dalam diri pasangan kita. Keimanan itu adalah sesuatu yang urgen, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Keimanan orang tua itu akan sangat mempengaruhi kepada anak-anaknya nanti. Bahkan kata para ulama, salahul aba, kesolehan orang tua, keimanan kebaikan diri orang tua akan sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak dan keturunannya. Dulu Pak, para ulama ketika mereka melakukan satu maksiat saja, terasa itu maksiat, tapi sebenarnya bukan maksiat. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Di pagi harinya tunggangan kudanya itu tidak bisa dikendalikan olehnya. Ibnu Sirin, ulama luar biasa. Ketika tunggangan kudanya tidak bisa dikendalikan dengan baik di pagi hari, dia minta ampun kepada Allah. Dia merasa bersalah kalau tadi malam telah melakukan maksiat. Apa maksiatnya kaum muslimin? Yang biasanya dia lakukan salat 100 rakaat semalam, tapi malam itu karena pulang jihad, ya lukanya, kakinya bengkak karena terluka ya perang yang luar biasa, dia tidak sanggup kecuali 98 rakaat, tidak sampai 100. Pagi harinya dia merasa tunggangannya itu tidak lagi bisa dikawal dengan baik, dan dia merasa bersalah. Coba lihat Pak, mana kita dengan mereka? Jauh Pak. Itu bukan maksiat, bahkan itu ibadah sunnah, dan itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Tapi ketika kita dalam keseharian kita banyak dosa yang kita lakukan, dosa mata, dosa lisan, dosa telinga dan lain sebagainya, tapi kita tidak merasa itu ada pengaruh kepada anak kita, kita tidak merasa itu memberikan efek buruk kepada anak dan keturunan kita. Maka kata para ulama, di antara evaluasi mereka ketika dia melihat anaknya, dia semakin tambahkan salatnya, semakin khusyukkan ibadahnya, agar keberkahan salat itu memperbaiki anak dan keturunan. Keimanan adalah syarat mutlak bagi kedua orang tua, karena ketika keimanan itu hadir, keberkahan akan hadir kepada diri dan keluarga serta keturunannya. Ada sebuah kisah yang menarik pada zaman sahabat Nabi yang mulia. Ketika perang Badar terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk berjihad, tapi mensyaratkan dalam setiap satu rumah cukup satu orang saja. Ada satu rumah antara ayah dan anak. Ayah ingin ngotot ikut perang bersama Rasulullah berjihad, anak pun demikian. Maka sampailah berita kepada Rasulullah,
Rasulullah SAW hanya mengizinkan satu orang saja, tidak boleh dua-duanya, karena harus ada yang mengurus ya nanti keluarga yang ditinggalkan, yaitu sahabat Sa'ad ibn Khaythamah. Sahabat ibn Khaythamah diizinkan Rasulullah untuk melakukan undian dengan ayahnya. Siapa yang keluar namanya, dia yang berangkat. Maka setelah dilakukan undian, keluarlah nama anak Sa'ad. Namun ayah tetap ngotot, tidak bisa nak, ayah tetap berangkat, kamu harus di rumah. Tidak bisa ayah. Inilah perkataan anaknya kepada ayah beliau, wahai ayahku, andai, wahai ayahku, innahal jannah, wahai ayahku, itu adalah surga. Yang akan kita yang saya akan hadapi itu adalah surga. Andai bukan surga yang ada di depanku, wahai ayahku, maka aku akan dahulukan dirimu. Coba lihatlah. Inilah keluarga yang tertanam pada mereka visi besar surgawi itu. Wahai ayahku, andai bukan surga, aku akan dahulukan dirimu. Coba lihat. Maka dengan rasa bersedih, ayahnya mengalah, anaknya berangkat, alhasil dia menemui syahid ketika perang Badar. Visi besar tertanam. Ini menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan rumah tangga mereka membicarakan surga. Ini yang saya sampaikan di catatan di depan tadi. Bagaimana mungkin kita dan anak kita rindu kepada surga, sementara pembicaraan kita tidak ada tema surga. Bahkan mungkin kita sendiri tidak tahu apa yang Allah siapkan di dalam surga. Ketika kita merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu karena kita tahu harganya, karena kita tahu nilainya, maka agar anak kita dan kita sebagai orang tua semangat mengejar surga, harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita bicarakan surga itu dengan anak-anak kita, Pak. Ini menjadi kebiasaan yang patut kita lakukan dalam rumah tangga kita, sebagaimana para sahabat Nabi dalam kehidupan rumah tangga mereka membicarakan tentang surga. Kisah tadi menjadi bukti apa yang kita bicarakan. Anaknya mengatakan, wahai ayah, kalau itu bukan surga, aku akan dahulukan kamu untuk mendapatkannya. Maka setelah perang Badar selesai, ayah anak meninggal, ayahnya ikut di perang Uhud. Ya, setahun setelah itu di perang Uhud, maka ayahnya pun menemui syahid di perang Uhud. Allahu Akbar. Maka kemudian Allah kumpulkan kita nanti insya Allah bersama keluarga di surga, bersama anak-anak kita. Maka ada usaha-usaha yang harus kita lakukan. Di antara usahanya tadi menanamkan keimanan. Keimanan syarat mutlak. Tapi prestasi apa yang akan mengantarkan kita ke dalam surga bisa jadi berbeda-beda di antara kita dengan anak-anak kita. Yang penting keimanan itu menjadi kunci utama, Bapak Ibu. Apalagi hidup di akhir zaman seperti ini, kita harus betul-betul mendidik mereka, mengawal mereka, menjaga mereka, menanamkan keimanan kepada mereka, tanamkan kepada diri mereka itu kekokohan dalam akidah, pemahaman yang benar dalam agama. Karena menanamkan akidah itu adalah syarat mutlak dan itu tugas utama kita sebagai orang tua. Kemudian kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, alhaqna bihim dzurriyyatahum biimanin. Kami gabungkan nanti di dalam surga. Maka ayat ini kaum muslimin kaum muslimat, para ulama mengatakan ayat ini berbicara tentang kesolehan orang tua. Sering kita mendengar anak sering membantu orang tua, anak meringankan ya kalau ketika dia berdoa membantu orang tua. Ini benar. Tapi ayat At-Tur 21 ini adalah ayat yang berbicara kesolehan orang tua yang akan mengangkat nanti derajat anak di surga. Katakan ayahnya sudah levelnya tinggi, tapi anak-anaknya masih di level bawah, maka kenikmatan Allah
yang Allah berikan kepada keluarga ini, maka anak yang di level bawah ini Allah angkat sampai bertemu dengan keluarganya. Kalau kita balik buka surat At-Tur ini Pak, dari ayat 21, ayat 21 ini, ayat 20, 19, 18, 17, 16, itu ayat-ayat yang berbicara tentang surga, kenikmatan surga. Di antara kenikmatan-kenikmatan surga itu, Allah pertemukan antara ayah dan anaknya dalam surga. Sama kita hari ini Pak, mungkin bapak-bapak yang anaknya di pesantren atau yang sudah merantau kuliah, ibu-ibu masakan kesukaan anak, teringat enggak anakmu? Pasti teringat. Ya Allah, anak bujang saya suka sekali makanan ini. Ketika ayah bunda makan bersama adik-adiknya ditinggal, rasa kurang sempurna, ya enggak? Karena tidak ada anak bujang kita. Maka di antara kesempurnaan nikmat surga, Allah kumpulkan kita bersama anak-anak kita. Jadi sekali lagi mari kita fahami visi besar ini, kaum muslimin kaum muslimat. Dengan menanamkan visi besar pada diri dan keluarga kita, insya Allah Allah akan gabungkan kita kembali bersama keluarga kita di dalam surga, ya sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang visi besar keluarga muslim, yang kedua adalah menyelamatkan diri dan keluarga dari neraka Allah. At-Tahrim ayat 6, Allah gambarkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah telah gambarkan kepada kita sebagai orang tua tugas yang paling besar, tugas yang paling utama, tugas yang paling penting. Orang tua Pak adalah menyelamatkan diri dan keluarga dari neraka Allah. Makanya ketika seorang wanita ditanya oleh Nabi, ya, apakah engkau sudah menikah? Kata dia iya. Maka Nabi berpesan kepada wanita ini Pak, fanzuri aina anti minhu, lihatlah wahai wanita posisi kamu di hadapan suamimu. Huwa naruki wa jannatuki, suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya apa kaum muslimin? Surga dia adalah kalau suaminya membimbing dia untuk menuju jalan surga, memberikan pendidikan, mengingatkan ketika lalai. Tapi ketika istrinya tidak ditegur, istrinya tidak dididik, istrinya tidak dibimbing, dia berbuat apa saja yang diinginkan, tidak peduli ketika syariat Allah dilanggar, maka ini kata Nabi huwa naruki. Ingat itu baik-baik kaum muslimin. Tugas kita paling utama Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim, dan ini menjadi visi besar kita keluarga muslim, yaitu menyelamatkan diri dan keluarga kita. Pria yang baik itu bukan hanya memiliki penghasilan yang besar dan mapan dari sisi pemasukan, tidak. Tapi yang paling terpenting, pria yang baik itu adalah yang memiliki penghasilan yang halal. Bukan besarnya. Kalau besar pemasukan itu lebih kelebihan, itu nikmat yang Allah tambahkan. Apa gunanya kalau rezekinya besar banyak tetapi itu dari jalan yang haram? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana mengawal visi ini. Ketika beliau melihat cucunya Hasan, ketika itu dia berlari-lari di Masjid Nabawi, melihat Hasan memakan kurma sedekah. Kurma sedekah itu tidak boleh bagi Nabi dan keluarganya. Memakan sedekah tidak boleh. Ketika Hasan dilihat oleh Nabi memakan kurma sedekah, dikejar oleh Nabi, Pak. Dipanggil oleh Nabi, dibuka Nabi mulutnya yang mungil itu, dicongkel oleh beliau dengan jarinya yang mulia itu.
Tujuan Nabi untuk melakukan itu adalah mengeluarkan kurma yang dimakan oleh cucunya tadi. Coba lihat, Pak. Apa kata Rasulullah? Wahai Hasan, apakah engkau tidak tahu kalau kita tidak makan kurma sedekah, kalau kita tidak makan barang-barang sedekah, maka keluarkan itu wahai Hasan. Masya Allah. Hasan berapa usianya? Masih kecil, Pak. Kalau mungkin hari ini kita bisa berdalih, tidak apa-apalah, kan masih kecil, belum balik lagi Ustaz, belum menanggung dosa. Iya betul. Tapi kalau sudah terbiasa sejak kecil memakan seperti itu, Pak, dikhawatirkan dia tumbuh dewasa dengan kebiasaan buruk itu. Kata para ahli bahasa dalam orang Arab mengatakan, man syabba ala syai'in syaba alaihi. Orang yang tumbuh sejak kecil dalam kebiasaan apapun, dia akan tumbuh dewasa dengan kebiasaan itu. Kalau sejak keteknya sudah mulai melakukan kebaikan, insya Allah berharap pertolongan Allah dan taufiknya, anak kita tumbuh dengan kebaikan itu. Makanya Pak, kalau anak-anak kita datang dari rumah tetangga atau datang dari luar, dia bawa makanan, tanyakan. Kalau dia bawa setangkai rambutan, jambu, tanyakan, dari mana kamu dapat itu, nak? Karena rasanya kita tidak pernah belikan, atau tidak pula menyuruh dia beli. Ini nampak anak bawa rambutan setangkai, sini nak makan sama-sama. Belum jelas lagi barang itu dari mana. Bisa jadi barang tetangga yang diambilnya. Kalau itu tidak kita perbaiki, kita khawatir, Pak, itu akan menjadi kebiasaannya nanti bersama ketika dia sudah dewasa nanti. Jeli, Pak, harus teliti. Mainan misalnya, ini mainan siapa kamu ambil, nak? Ayah atau bundamu tidak pernah belikan ini. Ini mainan si fulan. Oh, Masya Allah. Diberi atau kamu ambil? Diberi, Pak. Kalau katanya diberi, kita tanyakan, betul enggak dia diberi oleh kawannya? Kalau tidak, kita perbaiki kesalahan itu. Kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Hasan itu masih kecil, dibolehkan makan, maka Nabi tak lakukan itu. Tapi Nabi SAW ingin memberikan pelajaran mahal kepada kita, agar kita paham pendidikan itu harus dimulai sejak kecil. Ditanamkan kejujuran, ditanam kebaikan itu sejak usia dini. Karena kita berharap ketika kita kasih tahu dengan hal-hal seperti itu, insya Allah anak kita tumbuh dengan yang kita harapkan, jauh dari perbuatan-perbuatan yang salah. Maka tas sekolah anak kita perlu kita lihat, Pak. Barangkali bukunya, pensil, penanya, cek sekali-kali dalam buku, dalam tas anak kita itu. Tapi sekarang sering anak sekolah, Pak, masa online ini corona tuh nampaknya yang ada tuh di sekolah aja, di pasar, di kafe-kafe, di mana-mana ada corona nampaknya. Yang kedua di masjid, takut orang ke masjid ada corona. Tapi kafe-kafe di luar sana masih buka sampai jam 2 malam. Ini masalah besar kita, Pak. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, maka kita berharaplah kepada Allah, berdoa sebanyak-banyaknya agar Allah angkat penyakit ini. Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sudah kena penyakit ini. Dan Allah mudahkan pemerintah kita untuk menjalankan amanah mereka, insyaallah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mengawal, menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Caranya bagaimana, kaum muslimin? Harus kita teliti. Kita sebagai orang tua jangan sembarangan membawa rezeki ke rumah. Sebagai ayah, carilah sumber rezeki yang halal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lahmun nabata an suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari sumber yang tidak baik, itu neraka yang paling utama mendekat. Visi surgawinya akan hilang. Jangan berharap dulu masuk surga, karena yang mendekati itu bukanlah rahmat Allah, tetapi murka Allah.
Maka itu kaum muslimin, dulu saya kasih satu kisah. Ibu-ibu di zaman dulu, ketika suami mereka ini keluar dari rumah ingin bekerja, didatangi suami itu, dihampiri suaminya, dibisikkan setiap pagi ke telinga suami, "Bang, kami sabar dengan kondisi sederhana, hidup apa adanya tapi dari sumber yang halal. Dan kami tidak akan sabar dengan azab Allah di hari kiamat kelak disebabkan dari sumber yang haram." Setiap hari bisikkan ke telinga suami, bisikkan ke telinga suaminya kata-kata itu, agar suaminya tetap istiqamah di jalan-jalan yang diridai Allah, dari sumber rezeki yang baik, dari sumber rezeki yang bersih, dari sumber rezeki yang halal, walau itu sedikit. Karena sesungguhnya kaum muslimin, yang kita cari dalam rumah tangga itu adalah keberkahan. Apa sih yang kita cari dalam rumah tangga? Keberkahan. Bukankah doa kita untuk orang pengantin baru apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Kalau ada orang yang mau didoakan, kita doakan. Mau Ustaz Adison didoakan ya? Didoakan lagi itu barakallahu laka. Baik, barakallahu fikum. Sekali lagi, yang kita cari dalam rumah tangga itu adalah keberkahan. Rezeki yang baik, sedikit berkah itu jauh lebih mulia daripada rezeki banyak tapi dari sumber yang haram, akan melahirkan amal-amal yang tidak baik. Alhamdulillah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa saya amalkan, dan kita semua yang mendengarkan kajian kita dimanapun berada, baik dalam masjid maupun yang melihat kajian kita. Dan terima kasih kepada tim Robani dan Kampar Mengaji. Ini tim yang selalu berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membantu untuk menyebarkan dakwah kita ini. Barakallahu fikum wa fi juhudikum insyaallah, dan seluruh kaum muslimin kaum muslimat dan seluruh ikhwani wa akhwati fiddin yang menjadi sebab terjadinya pertemuan kita. Wallahu taala alam bissawab. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.